Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni di kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Doa sebelum belajar. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Intan izin menyampaikan aturan pembelajaran seni. Yang pertama, pastikan fokus. Yang kedua, pastikan mengerjakan proyek. Yang ketiga, pastikan tuntas. Yang keempat, pastikan melapor. Karena proyek ini merupakan proyek pembelajaran jarak jauh di rumah, sehingga nanti pengerjaan proyeknya dilaporkan kepada wali kelasmu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nur ayat 45. Hari ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau suatu peristiwa. Artinya, gambar cerita ini merupakan suatu gambaran yang menceritakan tentang kejadian atau suatu peristiwa. Atau gambar cerita ini sering disebut juga dengan gambar ilustrasi dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi dari gambar cerita ini adalah yang pertama, memperjelas alur cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi atau suatu barang. Biasanya berarti gambar cerita ini digunakan untuk promosi suatu barang. Misalkan produk yang akan diiklankan bisa menggunakan gambar cerita. Kemudian yang ketiga, fungsinya untuk menarik perhatian. Lalu yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Yang kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Jadi untuk mendeskripsikan suatu perasaan si penggambarnya, maka menggunakan gambar cerita ini. Contoh-contoh dari gambar cerita yang pertama adalah komik. Komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Biasanya di dalam komik itu ada 4 kotak, kemudian masing-masing kotaknya itu merupakan suatu cerita yang bersusun. Misalnya kotak pertama ini di sini contohnya kata si A ini berkata, "Aku malas pemanasan nih, dingin," katanya. Lalu yang kedua temannya menjawab,
Iya, enaknya tidur sambil pakai selimut. Lalu teman yang lain berkata nih di kotak kedua, Ahmad dan Jono semangat banget ya. Iya, mereka nggak kedinginan ya, katanya seperti itu. Lalu ustadznya memanggil nih, sekarang ayo semuanya lari keliling lapangan. Nah itu kelanjutan ceritanya. Yang terakhir, ternyata si Ahmad dan Jono ini terlihat keram dengan mengatakan, aduh keram. Nah ustadznya merespon, kalian tadi tidak pemanasan dulu ya. Wah, akhirnya ketahuan ya, karena tidak pemanasan jadinya keram ketika olahraga. Nah itu mengapa gambar cerita ini mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa. Di sini peristiwanya menggambarkan suatu kegiatan olahraga dan anaknya itu, siswanya itu merasa kesakitan, kram karena tidak pemanasan terlebih dahulu sebelum olahraga. Lalu untuk cover atau sampul halaman. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Di sini contohnya adalah cover buku penerbit Intan Permata. Penulisnya Budi Santoso dengan mata pelajarannya Otot Manusia. Jadi bukunya tentang buku otot manusia. Yang selanjutnya ini ada cerita, baik cerita bergambar, cerita pendek, dan lain-lain. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Di sini kita ambil dari buku tema kita ya. Ada cerita di sini, deskripsi ceritanya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Di sini Ustazah akan menyampaikan cara membuat komik. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan. Membuat buku komik, yaitu dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Alat dan bahannya, kertas HVS 2 lembar. Jika lebih maka diperbolehkan. Lalu pensil, penghapus, penggaris, dan alat warna. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat proyek pembelajaran seni. Cara membuatnya, yang pertama, lipatlah kertas HVS menjadi 2 bagian seperti buku. Ustazah izin memberi contoh. Di sini ada HVS, kemudian ini Ustazah mengambil tadi 2 HVS. Ini karena ini ada 3. Ini contoh HVS. Kemudian contoh HVS-nya ini ada 3 lembar yang Ustazah pegang. Kemudian lipatlah kertas HVS menjadi 2 bagian seperti ini. Ya. Setelah menjadi seperti ini, sudah.
Lalu ini kan nanti ada halaman depan. Halaman depannya itu digunakan untuk halaman depan. Nah, ini halaman depannya digunakan untuk cover atau sampul. Lalu halaman kedua, ini halaman pertama, kemudian halaman kedua ini untuk halaman kedua dan ketiga untuk cerita dan komik. Jadi tergantung anak-anak memilihnya berapa lembar. Direkomendasikan 2 HVS. Kalau 2 HVS nanti akan jadi 4 halaman. Jadi halaman pertama untuk cover, kemudian halaman kedua dan ketiga untuk cerita dan komiknya. Kemudian buatlah judul semenarik mungkin sesuai dengan tema yang ditentukan. Tema kita adalah organ gerak hewan dan manusia. Jadi anak-anak bisa membuat komiknya itu dengan tema hewan atau manusia berdasarkan organ geraknya. Kalau tadi kan sudah dicontohkan itu kelinci dan kegiatan olahraga. Kemudian buatlah isi cerita dan komik yang sesuai dengan judul yang kamu pilih. Hiaslah dan warnailah sesuai dengan kreasimu agar lebih menarik dan indah. Tetap semangat dan tetap percaya diri dengan hasil kerja kerasmu sendiri ya. Percaya diri dalam Islam sangat dianjurkan. Percaya dengan semua kemampuan yang ada dalam diri. Percaya diri juga mendorong untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan yang kita percaya tersebut akhirnya muncullah sikap kita untuk bersyukur. Dalam suatu Quran surat Ali Imran ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Karena sesungguhnya orang-orang yang paling tinggi derajatnya di antara kamu adalah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Lalu Quran surat Az-Zumar ayat 53 dikatakan bahwa hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembelajaran hari ini telah tuntas dilaksanakan. Terima kasih ya anak-anak. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran seni berikutnya ya.